Iya. katanya banyak SDM rendah ya. Ya, halo semuanya, bersama saya Aldo, dan kali ini kita berada di podcast Split, yaitu perjalanan literasi. Dan di sebelah saya ini sudah ada penulis buku ya, dan penulis bukunya itu psikologi positif. Ada namanya, boleh perkenalkan dulu mungkin? Oke, teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Garvin Gui, saya dosen psikologi, psikolog, nulis buku yang ini juga. Oke. Nah ya, udah ada Kor Gavin. Mungkin boleh diceritakan sedikit kok gimana perjalanan Koko dalam menulis buku ini? Mungkin singkat. Ya, ini buku sebenarnya ditulis tahun 2020, terbitnya tahun 2021 akhir ya. Jadi ini buku panjang banget perjalanannya nih. Jadi pertama gara-gara pandemi. Oh, Pandemi kan nggak ngapa-ngapain ya, selain di rumah terus. Jadi saya bosan, saya pikir saya nulis buku aja deh, biar ngabisin waktunya cepet. Jadi di 2020 saya selesai nulis buku ini. Tapi sama penerbit Kompas, waktu itu mungkin pandemi. Jadi kalau ada naskah masuk, terbitnya lama tuh. Nah, terbitnya di 2021. Tapi sebenarnya sebelum pandemi saya udah suka baca buku. Karena udah hobi baca buku, jadi ketika bosan nulis buku aja deh, gitu kira-kira. Oke. Berarti Koko ini demen ini ya, baca buku ya? Ya. Saya dari umur mungkin bisa baca buku, saya udah baca buku. Tapi majalah dulu, majalah Bobo. Majalah ya. Ya, masih majalah Bobo. Jadi dari saya udah mulai ngerti tulisan, saya udah baca. Dan setiap malam saya baca buku sampai detik ini. Wih, mantap. Suka nulis dari kapan kok? Saya suka nulis itu sebenarnya dari SMP. Saya suka nulis cerita. Zaman dulu itu belum ada content creating yang macam video atau carousel kayak sekarang. Jadi zaman dulu itu kalau masih SMP, SMA kita ada pemikiran, kita tuanginnya udah bentuk tulisan doang. Jadi saya udah hobi nulis dari SMP. Dari SMP ya? Dari SMP udah hobi nulis. Gitu. Dan akan seterusnya kayaknya kok ya? Nampaknya begitu. Suka baca juga kok ya? Saya sangat suka baca. Itu aktivitas waktu luang saya justru. Mungkin ada rekomen buku kok yang boleh kita baca? Oke. Kalau suka buku-buku psikologi, ya selain yang ini ya, psikologi positif, promoin buku sendiri. Buku psikologi yang bagus itu menurut saya bisa baca, yang saya suka nih di toko buku itu salah satunya ada namanya Guy Winch. Dia nulis buku Emotional First Aid. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau di toko buku diterjemahkannya jadi apa ya, tapi pertolongan pertama pada luka batin, kira-kira gitu. Pertolongan pertama emosional. Nah, itu buku bagus juga tuh. Bagus ya? Ya, itu bagus. Tahun berapa itu bukunya? Mungkin setara dengan buku saya 2020, 2021. Ya. Nah, kok di sini kan kita kan podcast itu tentang perjalanan literasi ya. Mungkin Koko boleh sharing sedikit ke kita gimana sih perjalanan literasi Koko untuk bisa menyukai menulis, membaca terutama ya. Oke. Boleh kok? Oke, jadi dari kecil itu saya emang udah hobi baca. Ya udah hobi baca. Jadi mungkin karena di tahun 90-an waktu saya kecil itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang ada internet, ada HP ya. Jadi ya banyak lah yang bisa dilakukan. Kalau dulu tahun 90-an yang bisa saya lakukan cuma baca kalau di rumah. Jadi saya dari kecil tuh baca koran, baca majalah. Ngerti nggak ngerti saya baca. Karena nggak ada apa-apa kan. Saya udah hobi baca dari kecil. Nah, udah hobi baca dari kecil, SMP kenal internet, saya suka banget baca e-book mulai itu. E-book atau artikel online, artikel berita online. Nah, sampai seumur segini saya masih baca buku sih gitu. Jadi emang dari kecil suka banget. Suka banget baca ya. Suka gak sih kok tentang literasi itu? Suka. Menurut Koko sendiri deh, arti dari literasi itu apa? Literasi itu ya, saya belum pernah googling definisinya, tapi literasi itu mungkin kira-kira ngomongin tentang seberapa seseorang terdidik kali ya, familiar dengan bacaan, mungkin kayak gitu ya. Oke. Kok Garvin sendiri kan udah menggeluti dunia baca mungkin udah lumayan lama ya. Dan mungkin apa sih suka dan dukanya Kok Garvin dalam mungkin menulis buku atau proses menulis buku gitu, atau adakah tantangan yang Koko lewati untuk bisa menjadi penulis buku gitu ya? Nah, untuk menulis buku tantangan utamanya itu di waktu sebenarnya. Waktu ya? Jadi kan kerja jadi pagi sampai malam, pulang kerja itu capek sebenarnya. Kalau capek kan mikir susah. Jadi untuk menulis buku itu terlama adalah sebenarnya dicari waktunya. Terus ini sering terjadi juga, kadang mentok mau nulis apa lagi. Iya benar. Nah, cuma kalau udah mentok biasanya saya itu sih, kalau udah mentok saya tutup Microsoft Word-nya, lalu saya cari bacaan. Jadi kalau udah mentok saya cari bacaan. Kenapa? Cari bacaan kan supaya masuk lagi ya. Menstimulasi saya jadi kepikiran mau nulis apa lagi gitu. Kira-kira gitu sih. Itu dukanya. Mungkin Kok Garvin sendiri kan juga nulis buku udah banyak lah ya. Dan bisa dibilang juga udah 10 ada kok.
Nggak nyampe, nggak nyampe. Mungkin total yang saya tulis sendiri ini 1, tapi yang nulis bareng orang 5, 6 mungkin. 6. Ya, 6 lah, anggap 6 lah. 6 itu yang paling Koko suka yang mana sih? Atau mungkin ini dong, jelas. Ini ya, karena ini saya tulis sendiri, masuk di toko buku besar, jaringan Gramedia, dan buku ini dibaca benar-benar luas banget, dibaca semua kalangan. Nah, ini yang bikin saya penasaran gini sih, Koko. Mungkin banyak di luar sana menulis buku yang pengen nerbitin bukunya, tapi nggak tahu nih mau kemana atau gimana sih caranya. Nah, mungkin Koko boleh share cara menerbitkan buku dan bisa dijual di mana aja. Kalau mau nerbitin buku dan masuk di toko buku besar, yang pasti harus punya naskah. Naskahnya itu mesti panjang. Biasanya kalau di Microsoft Word mungkin 50 sampai 60 halaman. Ya, itu di Microsoft Word A4 ya. A4. Nanti jadinya segini kira-kira. Oh, gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, topiknya itu mesti topik. Jadi pemilihan topik itu sangat ngaruh. Dan kalian harus sudah punya target mau di penerbit mana. Misalkan penerbit besar, sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan ada penerbit Kompas, KPG, ya yang di toko buku Gramedia ya. Ada Gagas Media. Mesti pelajarin dulu nih, mereka buku-bukunya gimana. Kompas tuh suka buku-buku serius. Nah, ini Kompas suka buku serius. KPG itu sukanya ilmiah tapi santai, ilmiah populer. Nah, itu KPG. Gagas Media suka yang santai banget, populer banget tuh kalau Gagas Media. Jadi sebenarnya teman-teman pelajari dulu penerbit mana yang mau ditarget. Kalau mau targetin penerbit Kompas, maka harus nulis ilmiah yang agak serius. Mungkin kita mau nulis gimana dan target yang cocok dengan buku kita tuh apa gitu mungkin ya. Jadi kita jangan nulis terus nggak punya target apa-apa, main sebar-sebar, itu akan sulit. Nah, dari saya mau nulis buku psikologi positif, saya udah targetin Kompas. Kenapa? Karena Kompas itu penerbit paling besar. Dan saya pengen buku saya itu emang jadinya sesuatu yang besar. Nah, saya targetin. Baca banyak orang lah gitu. Nah, Kompas itu ternyata sukanya yang serius-serius. Nah, serius, yang formal. Nah, akhirnya saya tulisnya kayak gitu. Oke. Wah, ya, banyak sekali. Susah gak sih kok buat ngajuin ke Kompas ini? Susah gampang. Karena mereka proses reviewnya panjang. Bisa berbulan-bulan, lalu ada revisi lagi, di review lagi gitu. Kalau revisi gitu berarti tetap Koko yang ganti atau saya lakukan. Mereka kasih masukan. Misalnya ini bagian ini kurang nih, bagian ini kurang nih, saya rapikan sesuai arahan mereka. Akhirnya bisa terbit juga bukan? Ya, benar. Ada fun fact nih yang kita riset dan tim kami riset. Katanya tuh Ko Garvin tuh demen banget naik gunung. Iya bener. Tahu aja lu. Tahu aja. Saya jago nih berarti. Jago. Valid. Berarti ini bukan cuma sekedar ngomong bener-bener di riset narasumbernya. Ya, saya hobi naik gunung. Terus saya juga pernah jadi pembina itu pecinta alam kampus. Oh gitu. Ya, jadi lama tuh kok. 3 tahunan lah. Lumayan. Pecinta alam kali. Ya, pecinta alam. Oh iya. Jadi saya suka. Jadi di kampus ini ada pencinta alamnya, dulu saya pembinanya. Jadi saya hobi banget naik gunung dulu. Sejak pandemi sih udah enggak sih. Tapi dulu sebelum pandemi setahun bisa 3-4 kali. Udah ke gunung mana aja? Banyak banget. Paling ini deh yang paling berkesan. Iya, berkesan juga boleh. Paling berkesan Gunung Sindoro. View-nya bagus banget. Jadi buka tenda langsung pemandangan depannya Gunung Sumbing. Wah, itu mantap banget. Bagus banget ya. Di Sindoro. Boleh ceritain sedikit kok gimana dakinya tuh, perjalanannya? Panjang itu, melelahkan. Gunung Sindoro jadi itu di Jawa Tengah. Jadi kita malam berangkat nih dari Jakarta, naik bus sampai sono, daki dari pagi sampai malam. Wow, non-stop. Ya ada sih stopnya, berhenti 15 menit, ada. Tapi non-stop dari bawah sampai atas kita buka kemah. Wah itu, dan kita dapat spotnya pas lagi cerah tuh, view-nya seberang Gunung Sumbing. Jadi kita tenda, bayangin ya sore-sore ngeteh, ngopi, view-nya gunung lain tuh. Wah itu mantap banget. Dan malam itu kelihatan kan lampu-lampu kota. Itu kelihatan tuh mantap banget sih. Gokil. Berapa orang itu kok sama tim yang itu? Kemarin belasan. Dan nyampe semua tuh. Nyampe semua. Mantap. Cuma ada yang nggak sampai puncak. Jadi saya kan abis itu besok pagi kita muncak. Ke puncaknya itu belum nyampe puncak. Nah, nggak semuanya mau ke puncak karena capek kan. Saya ikut yang ke puncaknya sih. Mantap. Berarti fisiknya kuat kok ya. Ya, kira-kira gitulah ya. Masih dong kan, masih umur waktu itu saya umur 20-an, masih 20-an kan. Kadang kan orang kan ada yang malesnya naik gunung tuh karena capek lah, ngedakinya juga lumayan. Bener sih, cuma setelah capek itu kita kan jadi apa ya? Setelah kita berhasil melakukan pendakian itu, kita jadi bangga sama diri sendiri. Bener, kayak ada pencapaian tersendiri. Iya, capek tapi terbayarkan gitu ya, kira-kira gitu. Bener-bener. Kebersamaannya. Bener-bener. Gokil. Oke. Jago nih yang riset nih. Yang ini dong cerita yang tentang Gunung Gede. Gunung Gede. Oh ya, katanya Ko Garvin ada cerita lucu di Gunung Gede ya. Katanya Ko Garvin udah sampai tuh jam siang ya, jam 2.
Jam 2 pagi. Tapi baru bukanya tuh malam. Nah, oke. Ini ceritain ya, sekaligus dilurusin. Tapi ini riset jago nih. Ini salut nih riset. Jadi naik Gunung Gede Gimana itu tuh? kita rencana pembukaan apa kita bilangnya ya, kan kalau mau daki gunung harus ada posnya duluan. Kita dicek dulu lah. Iya. Sambil ngajuin izin kan. Itu baru buka jam 6 pagi. Nah, teman saya bilang, waktu itu saya belum tahu rutenya. Teman saya bilang kita berangkatnya malam, nyampe sana jam 6 pagi. Padahal Gunung Gede itu di Cibodas doang, Cibodas Bogor. Iya. Kita berangkat malam, naik bus jam 10 malam. Jam 2 pagi nyampe Cibodas, diturunin di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, emang kita ke sono. Cuma kan jam 2 pagi kan, Iya. jalan raya gitu nggak ada apa-apa kan. Nah, teman saya ternyata, kok jam 2 pagi lah. Dia bilang jam 6 kan, ternyata jam 2. Jadi kita terlantar. Terdampar. Ya, akhirnya kita cari ya minimarket inisial A. Minimarket terdekat. Kan itu 24 jam kan. Iya. Itu bayangin ya, puncak tengah malam. Iya, dingin. Jam 2 pagi, dingin gelap. Iya. Jadi kita cari minimarket terdekat, kita ngemper. Sampai jam 6 itu. Nah, kita ngemper sampai jam 4 pagi di depan tokonya tuh, depan minimarketnya. Dan bayangin ya, jam 2 pagi ngemper itu juga nggak enak tau sebenarnya. Iya. Dinginnya nusuk. Dingin. Jadi tasnya jadi bantal, selimutannya pakai jaket. Belum kelar. Jam 4 ada warung buka. Nah, kita ketok warungnya. Tok, warungnya nanya, "Ya, mau beli apa?" "Nggak mau beli, numpang tidur." Numpang tidur di warung sampai jam 6 pagi. Berapa orang itu? Berdua. Wah. Berdua doang. Untung nggak sendiri kok ya. Iya, makanya. Udah mati kutu banget. Dan bayangin ya, waktu itu saya udah jadi dosen. Bayangin kalau ada mahasiswa lagi liburan ke puncak gitu, lewatin, wah ada si Garvin lagi ngemper di toko. Bisa jadi bahan itu. Jadi saya ngerti loh gimana perasaannya kalau nggak punya rumah ngemper. Iya. Gokil. Iya. Jago nih yang riset Jago nih, dapat aja ceritanya. Boleh. Nah, ini kita ambil dikit. Oke. Jadi guys, ini ada buku namanya Psikologi Positif. Ini yang penulisnya itu Ko Garvin ya. Boleh diceritain sedikit kok, ini buku tentang apa sih kok? Ini buku sebenarnya psikologi itu kan selama ini orang kiranya buat orang gangguan mental ya. Ya. Stres psikologi. Iya. Gangguan kecemasan psikologi. Seolah-olah psikologi itu buat gangguan mental. Padahal enggak, psikologi bisa buat orang sehat mental kayak kita. Walaupun kita kadang stres ya, tapi kita tergolong sehat mental. Sama kayak fisik kan. Orang yang masuk angin kan nggak sakit, dia cuma kecapean. Orang yang pilek dikit kan nggak sakit, dia kecapean. Masih sehat sebenarnya. Nah, kayak kita nih sehat-sehat nih, mental kita sehat, itu cuma stres dikit. Kenapa nggak belajar psikologi gitu? Kenapa psikologi itu seolah-olah buat orang yang udah gangguan? Iya. Ya, saya tulis buku ini, Psikologi Positif. Nah, kata positifnya bukan berpikir positif. Orang suka salah kaprah. Kirain psikologi positif tuh tentang berpikir positif. Enggak. Positif di sini adalah psikologi buat orang yang lagi positif. Positif sehat. Kita kan sehat. Benar. Ya. Jadi kita orang sehat, gimana makin sehat? Positif kan? Iya. Nah, itu psikologi positif. Gitu. Gitu. Jadi bukan berpikir positif. Ya makanya kan kadang tuh orang awam tuh mungkin ngiranya orang ke psikologi tuh ya orang yang stres Iya. lah, orang yang mungkin gangguan jiwa lah. Padahal kan nggak juga kok. Enggak juga. Oh, jadi nih boleh dibaca nih. Saya kembaliin lagi. Baca. Dapatkan di toko buku terdekat. Ya, ini bisa udah bisa dibeli di mana aja ya? Iya, Di Shopee juga ada. Banyak di Pet Shopee. Banyak. Oke. Mungkin terakhir kali kok. Oke. Ini kan podcast kita kan tentang perjalanan literasi. Mungkin dari Ko Garvin sendiri ada gak sih motivasi buat teman-teman penonton kita bagaimana supaya kita bisa, kan ada bilang kan gini, membaca adalah jendela dunia ya. Oke. Dan kalau menurut saya sih di Indonesia tuh masih lumayan kurang untuk masyarakatnya untuk membaca. Nah, mungkin dari Ko Garvin sendiri ada gak sih pesan atau motivasi gimana supaya kita bisa menyukai membaca atau menggali informasi lewat membaca dan selainnya gitu, sebagainya. Mungkin ada kok. Kan katanya orang suka ngomong Indonesia, mohon maaf ya, tapi katanya banyak SDM rendah ya. Katanya tingkat literasi orang Indonesia itu rendah. Iya, itu juga. Itu bisa jadi kalau menurut saya itu bless in disguise lah. Jadi maksudnya gini, walaupun orang Indonesia literasi rendah, itu kan kenyataan pahit lah, fakta pahit lah. Kita malu lah ngomong kasar gitu ya. Ya, tapi kan kita nggak bisa ngubah orang nih. Benar. Kita nggak bisa paksa orang buat punya literasi tinggi. Nah, akhirnya saya lihat dari sisi lainnya, karena literasi orang Indonesia itu rendah. Jadi kalau kita baca buku lebih rajin sedikit aja dari orang lain, kita udah jadi lebih pintar daripada orang lain. Karena tuh orang lebih pengen itu malah scroll HP, scroll TikTok. Udah jarang banget orang baca buku kayaknya. Di Indonesia mau jadi lebih pintar daripada orang lain itu gampang.
lebih rajin belajar dikit, lebih rajin baca dikit tuh udah lebih pintar dari rata-rata orang. Karena rata-rata orang Indonesia nggak suka baca. Iya, benar. Bayangin kalau kita lahirnya di Jepang atau di Norwegia, rajin baca belum tentu jadi orang biasa aja. Iya. Di Indonesia rajin Karena baca emang jadi orang pesaingnya pintar. banyak. Iya. Di Indonesia jadi rajin baca pintar loh, dianggap pintar ya. Ya, orang-orang suka nanya ke saya kan, maksudnya kok tahu banyak tentang psikologi, bisa nulis buku. Saya nulis buku ini masih umur 20-an. Ya, kok bisa gitu. Saya cuma hobi baca. Karena punya hobi baca, banyak bahan bisa saya tulis. Jadi orang yang beda dari yang lain kan. Coba di luar negeri. Iya. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Jadi motivasinya gitu aja. Teman-teman kalau mau jadi lebih pintar, lebih berpengetahuan dari orang-orang di sekitar, baca buku aja. Gampang caranya. Kiat-kiatnya kok. Mungkin dari hal kecil apa dulu supaya kita karena kan mungkin kan gak langsung orang tuh suka membaca gitu, gak langsung orang jadi sering baca nih. Mungkin ada kiat-kiat dari hal kecil yang bisa dipraktekkan buat teman-teman supaya bisa membangun membaca itu. Baca itu jadi dimulai gampang aja. Kalian cari buku yang kalian suka. Buku non fiksi saya saranin. Novel boleh, tapi saya saranin non fiksi kan. Komik boleh? Komik boleh lah kalau pemula lah, tapi pelan-pelan shifting ke non fiksi. Gitu. Saya masih baca komik sampai sekarang, tapi komik dan buku, buku yang ada pengetahuan ya. Jadi kalian pilih dari topik yang kalian suka. Terus sebelum mulai baca buku, nih baca belakangnya dulu. Ini ada tulisan di belakang ini bukan tanpa alasan. Ini kasih gambaran bukunya tentang apa. Orang Indonesia, nggak orang Indonesia lah. Ini saya nggak pernah. Saya cuma pernah ke 2 negara, Indonesia sama Malaysia. Jadi nggak tahu luar negeri. Ya tapi orang-orang sukanya beli buku lihat judul nggak lihat belakang. Udah dibuka, ternyata nggak sesuai keinginan, tutup. Nah fungsinya belakang ini kan sebenarnya buat kita milih. Kalau ke toko buku, ini cocok nggak nih sama yang saya suka? Cocok nggak nih sama yang saya butuhkan? Cari yang dibutuhkan, cari yang disuka. Nah jadi ketika kita baca belakangnya, kita udah tahu nih buku akan kita suka. Luangin sehari minimal 10 halaman. 10 halaman. Ya, gampang dong 10 halaman. Konsistenin. 2 minggu bisa nih setiap malam baca 10 halaman, naikin 15 halaman. Bisa nih bertahap gitu. Bertahap 15, 20, lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Iya, benar. Jangan dipaksa sehari 1 bab kalau belum biasa, frustrasi. Ngantuk. Jadi malas lagi ya. Jadi tipsnya gampang ya. Sebelum mulai baca buku lihat dulu belakang sinopsisnya. Kalau cocok komitmen mulai baca, kalau nggak cocok ganti aja. Ya, jangan dipaksain. Udah kedua, mulailah dari komitmen setiap hari baca 15 halaman. 10 halaman. Udah 2 minggu berhasil. Jangan langsung sekaligus udah bisa. Nggak apa-apa sih kalau suka. Kalau bisa bagus. Ya. Kalau saya satu buku gini, karena udah sering ya, saya kan baca dari kecil. Ini bisa sehari habis. Kelar langsung. Ya, tapi kan nggak semua orang. Ya, mulai dari 10, 15. Nanti lama-lama tiba-tiba udah bisa aja gitu. Ya, jadi kayak gitu langkah-langkahnya. Small steps. Big win. Langkah kecil menang gede. Jadi gitu guys, dimulai dari hal kecil tuh jangan langsung baca sekaligus, mungkin dipelajari dulu bukunya, dilihat belakangnya tuh tadi kata Ko Garvin nih belakangnya, ini tuh menggambarkan tentang bukunya kok ya? Ya, sinopsisnya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dengan buku ini baru mulai membaca, ya minimal 10 halaman dulu dah. Jadi ya bertahap gitu, jangan langsung, langsung dihabisin udah langsung enak juga pasti. Mungkin bertahap dari 10 halaman gitu kayak lama-lama nanti terbiasa. Kira-kira gitu kok ya. Udah di penghujung nih. Pesan terakhir Koko lah buat literasi di Indonesia gitu. Dan harapan Koko lah di Indonesia ini gimana? Ya, pesan saya buat teman-teman yang rajin baca buku. Gampang untuk jadi orang pintar di Indonesia itu gampang. Rajin baca buku, lu udah lebih pintar dari orang lain. Karena banyak kan pada males baca. Jadi gampang. Start dari 10 halaman aja sehari. Ya. Dan harapan saya kalau banyak yang baca buku kan lama-lama wawasan orang Indonesia meningkat ya. Bener. Kita jadi orang pintar semua disebut nih. SDM rendah lagi. Kan malu ya dikatain SDM rendah terus. Kita jadi SDM. Nah, SDM yang tinggi. Nah, kalau kita udah naik kelas, otomatis hidup kita berubah. Kita pasti nggak mau kan hidup kita gini-gini aja kan, pengen jadi lebih baik. Small steps, big win. Langkah kecil menang besar. Baca buku. Gitu kira-kira. Ya. Ada lagi itu kok. Itu aja. Itu guys. Jadi karena waktunya Ko Garvin juga singkat. Habis ini mau pergi lagi ya? Padat, besok juga ada event lagi. Siap. Ya, jadi mungkin segitu aja kita kulik-kulik tentang Ko Garvin. Semoga ada manfaatnya kok ya, yang bisa diambil tentang ya topik utama kita adalah literasi. Semoga teman-teman di luar sana mulai bisa membaca buku dan lebih sering membaca buku karena membaca buku adalah jendela dunia. Oke. Thank you, dadah. Sekian podcast hari ini di podcast Pelit Perjalanan Literasi bersama Ko Garvin. Thank you.